Oke teman-teman, masih bersama Dev di sini. Agak sedikit mendung ketika sampai ke spot yang sangat ingin kukunjungi, dan itu kenapa aku membeli tiket untuk masuk ke kompleks Candi Prambanan. Soalnya dulu itu aku pernah coba tanya di security yang jaga di pojokan sana, itu tidak bisa. Walaupun cuman ingin masuk ke Candi Sewunya aja. Jadi memang harus beli tiket keseluruhan kompleks Candi Prambanan. Ya, ini dia candi yang ingin aku kunjungi dan review. Wah, Candi Sewu. Sayangnya mendung datang ini. Ya, yuk kita masuk sebelum hujan. Excited sekali nih aku. Seperti apa ya? Tapi dilihat dari luar, wah megah banget sih. Situs Candi Sewu. Oke. Candi Sewu adalah kompleks candi berlatar agama Buddha terbesar kedua di Jawa Tengah. Dibangun pada abad ke-8 Masehi, kompleks candi ini memiliki 249 bangunan candi yang terdiri atas satu bangunan candi utama, 8 bangunan candi penjuru atau mata mata angin ya, penjuru itu. 240 bangunan candi perwara yang kesemuanya disusun membentuk denah mandala, yaitu perwujudan alam semesta dalam kosmologi Buddha Mahayana. Wow, keren sekali. 249. Di sini seharusnya ada gerbang dan juga ada tembok ya. Tembok keliling. Langsung kita disambut dengan dua rapala yang sangat besar sekali. Tapi dilihat-lihat ini dua rapalanya seperti baru gitu ya, karena ukirannya nggak terlalu detail. Baru apa enggak ya? Yang ini sih yang aku curigain, karena bersih banget. Atau baru dibersihkan? Iya. Tapi kalau kulihat-lihat di situs-situs itu memang sudah terdapat dua arca dua rapala ya di Candi Sewu itu. Wah, candi perwaranya ini memang konsep yang ada di dalam kompleks Candi Prambanan itu. Candi perwaranya itu banyak seperti ini ya, jadi saling mengelilingi gini. Contohnya di Candi Prambanan, Candi Pelaosan itu juga candi perwaranya mengelilingi seperti ini juga. Keren sih, bikin takjub. Wah, beneran Candi Sewu nih. Nah, ini merupakan candi penjurunya yang ukurannya lebih besar sedikit daripada candi perwaranya. Ini berada di masing-masing penjuru mata angin utama, yaitu barat, timur, utara, dan selatan. Dan di masing-masing penjuru mata angin itu terdapat dua candi penjuru. Keren sih. Ada tulisannya Candi Adipati, dan di bagian atas itu aku tertarik sekali dengan ukiran yang ada di atasnya itu. Seperti ada burung dengan rambut gimbal. Wow. Untuk di sekeliling Candi Adipati atau Candi Penjuru ini tidak ditemukan bangunan Candi Perwara yang berada di dekatnya ya. Itu membuat seperti area ini benar-benar kosong, tertuju pada dua bangunan Candi Penjuru ini. Kemudian terdapat lagi bangunan Candi Perwara sebelum pada akhirnya kita bisa masuk ke bagian candi utama. Candi Perwaranya ini juga cantik-cantik loh. Lihat ukirannya, detail sekali. Untuk yang bagian ini kemungkinan disanggah agar tidak roboh karena bagiannya itu belum utuh ya. Tuh. Dilihat dari penyangganya ini juga sudah lama, jadi memang belum ada tahapan pemugaran lanjutan gitu. Untuk desain dari Candi Perwaranya sendiri
Ini lebih simpel dengan satu atap stupa besar dengan stupika di bagian 4 penjuru. Ada antara kecil dan ukirannya sangat kaya sekali ya. Coba kita masuk. Kita nggak masuk ke candi penjuru ya. Nantilah kita coba masuk. Ada antara kecil dan di dalamnya itu seperti ada yoni. Kalau untuk candi Buddha itu apa ya? Seperti itu. Itu mungkin ada Padmasana, kemudian ada arcanya ya. Soalnya di beberapa bagian candi Perwara yang luar itu terdapat arca yang sedang bersemedi. Ya, seperti itulah. Contohnya seperti itu. Itu terdapat arca yang sedang bersemedi. Untuk yang bagian luar memang kebanyakan arca yang bersemedi. Untuk bagian dalamnya ada seperti lingga yoni yang ada di setiap bangunan inti dari candi perwaranya. Kemudian kalau kita coba masuk, kita lihat sebelum masuk ini terdapat tembok keliling ya, terbuat dari batuan andesit, dan lantainya pun dari tadi itu terdapat batuan andesit juga. Ini untuk bagian lantainya agak lebih tinggi dibandingkan lantai candi Perwara dan pengiringnya. Ada seperti 4 penjuru pintu masuknya itu. Wah, keren sih. Wah, baru tahu aku bangunannya seperti ini. Baru tahu dari dekat. Lihat di bagian ini. Ini tuh penghubung antara ruang loh. Jadi kita bisa lewat pintu itu ke bagian ruangan yang sebelahnya sini. Dan bisa masuk ke sana juga. Jadi keempat penjuru ini kemungkinan memang ada seperti antara lah yang menghubungkan ke bagian candi utamanya. Tapi ke 4 penjuru mata angin. Jadi bukan cuma satu pintu masuknya, tapi ke semuanya. Seperti candi Prambanan, tapi ini agak kecil sedikit. Dan ini berlatar agama Buddha. Lihat Makara yang dihiasi di tengahnya ini seperti ada sosok manusia gitu ya. Padahal berada di dalam mulut Makara. Wah, keren sih. Di bagian pipi tangga masuk terdapat tentu saja pohon kalpataru, guci harta, dan juga penjaganya, raksasa. Ada singa yang ada di pojokan sini. Setelah kulihat-lihat memang untuk ukiran di bagian tangga masuknya ini hampir sama semua ya, dengan dominasi pohon kalpataru dan juga raksasa penjaganya. Untuk bagian keliling itu terdapat vas dengan bunga yang menjulur ke bagian luar. Yang epic itu untuk Makara di bagian sini sangat besar sekali dan detail banget, keren sih. Di situ juga ada jaladwara dan juga ukiran. Untuk ukiran aku nggak tahu ya ukiran apa itu. Wow, cantiknya. Mungkin untuk stupika-stupika seperti ini yang ada di sana tadi fungsinya hampir sama dengan ini ya. Dan aku lebih kaget lagi, ini di 4 penjuru terdapat pintu masuknya. Semoga ini ternyata Candi Sewu. Wah, keren ya. Masih mengagumi arsitektur dari Candi Sewu ini. Memang keren sekali sih. Yuk kita masuk, kita coba yuk. Kita copot sendal seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk. Yuk, gas. Assalamualaikum. Candi Induk Sewu. Di sini terdapat ukiran seperti gajah gitu juga. Tuh sebesar itu.
bagian Makara candi utamanya. Yuk kita masuk ke bagian candi utama. Oke, kita masuk. Wah, cantiknya. Di sini ada relung-relung, ada relung juga. Ini antara lah bagian salah satu bagiannya ya. Tuh, kita bisa lewat pintu ini untuk masuk gitu, dan kita bisa naik lagi untuk bagian pintu utamanya. Lihat betapa tingginya pintu utamanya. Lihat betapa kayanya ukiran yang ada di sini. Wow. Ada seorang ada dewata atau Buddha yang sedang membawa teratai di situ. Wow, keren. Terbuka sekali. Ini seperti kalau di bangunan modern itu rooftop ya, untuk melihat ke bagian luar gitu. Dan masing-masing pintu ini terhubung, walaupun pintu utamanya tetap ke sana. Pintu utamanya tetap yang tadi. Untuk bagian sini ada relungnya, tapi kita tidak bisa masuk ke bagian candi utama. Kita bisa naik lewat pintu yang bagian sini. Ada relungnya juga. Desainnya hampir sama. Untuk yang sebelah sini, untuk pintu belakangnya, oh sama. Tidak bisa untuk masuk ke bangunan candi utama. Jadi untuk bisa masuk ke bangunan candi utama itu hanya terdapat satu pintu saja. Yang lain itu hanya untuk alternatif untuk bisa masuk ataupun turun, atau sekedar keliling. Kita masuk ke bagian utama Candi Sewu. Tentu saja karena ini bagian utama, jadi terdapat dupanya ya. Ini seperti alasnya itu lebar sekali, tapi nggak ada arcanya. Untuk bagian dalamnya ini terdapat seperti lingkaran. Kemungkinan memang di tengahnya itu terdapat padmasana lagi dan ada arca utamanya. Wah, keren sih. Dibuat terkesima dengan arsitektur dari bangunan candi Sewu. Wah, keren. Kalian harus coba kesini sih. Ini kalau utuh kemungkinan ada singanya juga. Ini seperti bangunan candi Prambanan, tapi dibalut dengan nuansa candi Buddha. Hampir sama lah dengan candi Prambanan itu. Mungkin ya sebesar candi Prambanan sih, cuman antara lainnya ini kemungkinan memang agak lebih panjang kali ya dibandingkan candi Prambanan. Coba nanti kita bandingkan dengan candi Prambanannya. Aku juga penasaran sih. Berbeda ya, ini walaupun ada 4 sisi antara lah, namun bangunannya ini agak slim gitu. Untuk bangunan candi Sewunya itu agak lebih lebar apa lebih panjang gitu antara lainnya. Walaupun ada sama-sama rooftopnya di bagian sini, keren ya. Aduh, nggak henti-hentinya aku senyum di sini karena emang secakep ini candinya. Cantik banget sih. Bikin candu ini candi. Keren kan? Kalian harus kesini sih. Coba aja merasakan seperti apa Candi Sewu ini. Wah. Yang berdiri megah di bagian tengah ini adalah Candi Adipati atau Candi apa? Apa tadi namanya? Lupa aku. Candi Adipati. Candi arah mata angin gitu. Lupa aku namanya. Wah, cantik. Kita coba masuk lah. Sebentar ya.
Aku juga penasaran sih ada apa di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh, di dalamnya hampir sama ya. Terdapat seperti alas, bentuknya hampir seperti yoni. Itu kemungkinan di atasnya nanti ada semacam padmasana untuk penempatan arcanya. Ya, seperti itulah. Hampir semuanya mirip sih. Udah, yuk kita pulang. Karena ini sudah mendung itu. Tuh lihat mendungnya. Tuh lihat Candi Sewunya. Kukira cuma satu bangunan candi utama. Tapi ternyata ada 4 sisi antara lah dan juga ada rooftopnya. Keren. Nah, aku baru ingat namanya Candi Penjuru. Nah, penjuru mata angin seperti itu. Aku memang kalau untuk mengingat-ingat gitu agak sedikit susah ya. Aku sedikit membayangkan gimana jika 240 candi perwara ini berhasil dibuka semua. Bakalan wah sih. Aku saja sampai terkesima dengan keelokan candi utama. Bagaimana dengan keseluruhan candi yang berhasil dibuka semua. Bakalan epic sekali sih. Oke, sekian dulu untuk penelusuran kita di Candi Sewu ini. Terima kasih sudah mau menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan, ada salah kata atau semuanya. Terima kasih sudah mau menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Cantik banget. Seperti inilah salah satu isi dari Candi Perwara. Ada Buddha yang sedang bertapa di bagian inti dari bangunan Candi Perwara. Dan kemungkinan memang ada Buddha yang sama yang sedang bersemayam di bagian inti candi utamanya.